Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat edukasi, pada video sebelumnya kita sudah membahas materi bab 10 tentang bunyi dan cahaya part 1, yaitu yang secara khusus membahas materi gelombang bunyi. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 10 tentang bunyi dan cahaya part 2 yang secara khusus akan membahas tentang gelombang cahaya. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan sahabat subscribe channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten positif lainnya. Jika sudah, terima kasih. Oke, ini adalah kompetensi dasar pada bab ini, sama seperti pada video sebelumnya, yaitu menerapkan konsep dan prinsip gelombang bunyi dan cahaya dalam teknologi dengan pasangan KD-nya, yaitu melakukan percobaan tentang gelombang bunyi dan atau gelombang cahaya. Ini gelombang bunyi sudah kita bahas pada part 1. Jika kalian belum melihatnya, silakan kalian tonton part 1 pada link deskripsi di bawah. Oke, kita akan lanjut ke materi part 2, yaitu tentang gelombang cahaya. Berdasarkan arah getarnya, gelombang cahaya termasuk gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Jika berdasarkan medium, gelombang cahaya termasuk sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, cahaya sebagai gelombang memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan gelombang-gelombang yang lain. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh gelombang cahaya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya atau refleksi. Pada pemantulan cahaya juga berlaku hukum pemantulan yang biasa kita kenal dengan hukum Snellius. Hukum Snellius itu memiliki dua poin. Yang pertama yaitu besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah sama. Yang kedua, gelombang datang, gelombang pantul, dan garis normal berada pada satu bidang datar. Kira-kira seperti ini. Misalkan ini adalah bidang datar, kemudian ini adalah garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap permukaan. Kemudian ada cahaya datang atau sinar datang, kemudian akan dipantulkan. Nah, besarnya sudut yang dibentuk sinar datang dari garis normal ditarik ke sini, itu nilainya sama besar dengan sudut yang dibentuk oleh sinar pantul. Pemantulan yang terjadi di sini itu tergantung dengan jenis permukaan. Jika permukaannya licin, maka akan terjadi pemantulan yang teratur. Sedangkan jika permukaannya kasar, akan terjadi pemantulan baur atau tidak teratur. Oke, yang kedua yaitu pembiasan cahaya atau refraksi. Jika pada pemantulan cahaya berlaku hukum Snellius tentang pemantulan, pada pembiasan cahaya juga berlaku hukum Snellius tentang pembiasan. Apa itu pembiasan? Ya, ketika kalian SMP, mungkin kalian pernah mendapatkan definisi pembiasan, yaitu pembelokan cahaya. Namun, di sini kita akan mendefinisikan pembiasan dengan cara yang lain. Pembiasan adalah peristiwa perubahan kecepatan gelombang karena melalui dua medium yang berbeda kerapatan. Definisi ini lebih tepat dibandingkan definisi kita yang pertama. Kira-kira seperti ini. Ini sinar datang, ya. Kemudian ini ada dua medium, yang di atas ini adalah medium udara, sedangkan yang di bawah ini adalah medium air. Oke, kita ingat, udara dan air ini adalah gas, ini adalah zat cair. Mana yang lebih rapat antara udara dan air? Ya, yang lebih rapat adalah air. Nah, sehingga ketika dia melewati dua medium yang berbeda kerapatan, maka dia akan mengalami perubahan kecepatan.
yang perubahan kecepatan tersebut akan berdampak seperti lintasannya yang berbelok. Nah, kita lihat di sini, perhatikan. Ketika sinar datang, ini dia melewati satu medium yang sama. Misalkan di sini dia tidak ada ambang batas ya. Misalkan di sini udara, di sini udara. Maka ketika sinar datang, dia akan lurus. Ingat, sifat cahaya adalah merambat dengan lintasan yang lurus. Dia akan lurus seperti ini. Namun karena di sini berbeda kerapatan, maka dia akan seolah-olah berbelok. Nah, pembelokan ini diakibatkan adanya perubahan kecepatan. Nah, bagaimana cara menentukannya apakah dia mendekati garis normal atau menjauhi garis normal? Oke, di sini saya akan memberikan analogi yang cukup mudah, yaitu dengan analogi jari tangan. Oke, sekarang silahkan kalian perhatikan jari tangan kalian. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Perhatikan di sini. Jari-jari kalian silahkan renggangkan. Oke ya. Berarti ketika direnggangkan, jarak antar jari-jarinya lebar. Kemudian silahkan kalian rapatkan. Ketika dirapatkan, maka jari kita akan saling bersentuhan. Ya, jaraknya dekat. Oke, sepakat ya? Renggang, jaraknya jauh. Rapat, jaraknya dekat. Sehingga bersentuhan. Sekarang kita misalkan pada gambar di sini. Sinar datang dari udara menuju air. Oke, udara rapat atau renggang? Udara di sini dia renggang, sedangkan air rapat. Oke, sekarang gerakkan jari-jari kalian sesuai dengan lintasan sinar yang datang. Dia dari udara berarti dari renggang menuju air yang rapat. Oke, tangan kalian dari renggang ke rapat. Berarti posisi akhirnya kalian lihat. Jari-jari kalian saling mendekat atau saling menjauh? Ya, saling mendekat. Sehingga kita bisa membuat lintasan atau menggambarkan lintasan sinar datang mendekati garis normal ketika melalui lintasan udara menuju air. Bagaimana jika dari kaca ke udara? Oke, kita coba analogi jari tangan. Ketika dari kaca ke udara. Oke, kaca dan udara, rapat ke renggang atau renggang ke rapat? Ya, kaca lebih rapat dibandingkan udara. Sehingga dari rapat, posisi jari-jari kita rapat, kemudian menuju yang renggang, berarti menjauh. Berarti posisi jari-jari kita saat ini menjauh. Maka ketika cahaya melewati medium dari kaca menuju udara, maka lintasannya nanti akan menjauhi garis normal. Oke, sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, secara matematis, Snellius tentang pembiasan bisa dirumuskan sebagai berikut. Sin I per sin R sama dengan indeks bias medium 2 per indeks bias medium 1 sama dengan kecepatan pada medium 1 per kecepatan medium 2 sama dengan panjang gelombang di medium 1 banding panjang gelombang di medium 2. Dari sini bisa kita lihat bahwasannya yang berbanding terbalik itu adalah indeks bias. Semakin rapat suatu medium, maka kecepatannya semakin kecil. Oke, saya akan buatkan analogi satu lagi. Misalkan seperti ini. Ketika kalian sedang mengendari sepeda motor, kemudian di jalan raya itu rapat, banyak motor-motor dan kendaraan yang lain. Maka bagaimana cara kalian mengendari? Apakah kalian menarik gasnya dengan sampai mentok atau dikurangi? Apakah kalian melaju dengan kecepatan tinggi atau dengan kecepatan rendah? Ya, ketika posisinya ramai, maka kita akan mengurangi kecepatan. Sebaliknya, ketika kita melihat di jalan raya itu sepi alias renggang, tidak rapat, maka kita akan memacu sepeda motor kita dengan kecepatan tinggi. Nah, sama pula dengan cahaya. Ketika cahaya itu melewati medium yang lebih rapat, maka dia kecepatannya akan berkurang. Sebaliknya, ketika mediumnya renggang, maka dia kecepatannya akan tinggi. Nah, sebenarnya inilah yang menyebabkan peristiwa pembelokan ini. Namun, untuk memudahkan kalian, tadi saya sudah berikan analogi jari tangan, dan untuk mengingat
perbandingan antara indeks bias dengan kecepatan, kalian bisa menggunakan analogi berkendara. Nah, apa itu indeks bias? Indeks bias merupakan perbandingan antara kecepatan cahaya di udara banding kecepatan cahaya pada suatu medium. Nah, ini adalah hukum Snellius tentang pembiasan. Oke, karakteristik yang ketiga yaitu tentang penguraian cahaya atau dispersi. Contoh peristiwa dispersi adalah terbentuknya warna pelangi. Ya, me, ji, ku, hi, bi, ni, yu. Peristiwa terbentuknya pelangi tersebut adalah salah satu contoh karakteristik penguraian cahaya, yaitu dari cahaya putih atau cahaya polikromatik diubah atau diuraikan menjadi cahaya monokromatik, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kira-kira seperti ini. Ini adalah cahaya polikromatik, cahaya putih. Ini prisma ya, melewati prisma, maka dia akan diuraikan atau mengalami dispersi, diubah menjadi cahaya monokromatis seperti ini. Oke, itu untuk proses penguraian atau karakteristik cahaya, yaitu dapat diuraikan. Karakteristik yang keempat yaitu interferensi cahaya atau penggabungan cahaya. Nah, interferensi di sini yang kita bahas adalah celah ganda. Interferensi atau penggabungan hanya dapat terjadi jika ada dua berkas cahaya yang koheren. Nah, pertanyaannya, berkas cahaya yang koheren itu yang seperti apa? Berkas cahaya yang koheren adalah berkas cahaya atau sinar atau gelombang cahaya yang memiliki satu, frekuensinya sama, dua, amplitudonya sama, dan yang ketiga, beda fasenya selalu tetap. Itu adalah 3 syarat cahaya atau berkas cahaya dikatakan koheren. Nah, jika ada 2 berkas cahaya koheren yang bertemu, maka akan terjadi interferensi atau penggabungan. Nah, interferensi di sini ada 2 jenis, ada penggabungan yang saling menguatkan dan ada penggabungan yang saling melemahkan. Jika saling menguatkan, interferensi maksimum atau interferensi konstruktif, membangun. Sedangkan interferensi yang saling melemahkan itu kita sebut interferensi minimum atau interferensi destruktif. Oke, ini sama seperti berumah tangga. Jadi, kalau kalian berumah tangga, maka harus saling menguatkan. Penggabungan antara laki-laki dan perempuan itu harus saling menguatkan sehingga akan bersifat konstruktif. Namun, ketika justru saling melemahkan, maka itu akan saling menghancurkan atau destruktif. Oke, kita lanjut. Perhatikan gambar di sini. Misalkan ada 2 berkas cahaya koheren ya. Di sini masuk ke celah 1, kemudian celah 2. Ini celah ganda. Kemudian jarak antar celahnya di sini dilambangkan dengan D. Kemudian pada sisi sebelah sini dipasang layar yang jaraknya L terhadap celah. Maka akan terbentuk pola interferensi gelap terang. Yang terang di sini adalah interferensi maksimum, yang gelap di sini adalah minimum. Oke, saya akan perbesar di sini. Ini perhatikan di sini, ini adalah terang pusat. Kemudian di sini terang 1, terang 2, terang 3. Nah, di tengah-tengahnya ada gelap. Jadi apa itu gelap? Gelap adalah titik di antara 2 buah terang. Nah, seperti ini ya. Ini terang pusat, kemudian ini terang 1, maka ini jaraknya 1. Kemudian ini jaraknya 2, jarak 3. Nah, berarti kalau begitu dari terang pusat ke gelap jaraknya berapa? Ya, 0,5. Kemudian gelap kedua terhadap terang pusat berapa? Oke, ini 1,
ini setengah, berarti 1,5. Kemudian jarak terang 2 dengan terang 1 berarti berapa? 1. Gelap kedua dengan gelap ke-1 1 juga. Nah, selanjutnya untuk menentukan jarak P di sini ya. Misalkan ini adalah P 1, 2, 3, 4. Maka untuk mencari P4 itu adalah jarak terang keempat terhadap terang pusat. Maka untuk menentukan jarak terang atau gelap, kita dapat menghitungnya atau mencarinya dengan persamaan D sin theta sama dengan M lambda. Di mana M di sini itu adalah selisih atau order. Nah, di sini saya akan memberikan cukup satu persamaan, itu dapat digunakan untuk interferensi gelap, interferensi terang, interferensi gelap terang pada celah ganda, celah tunggal, dan celah banyak. Namun di sini harus kita sepakati terlebih dahulu, M di sini yang biasanya kalian order itu kita maknai sebagai selisih atau order. Tadi sudah kita singgung. Misalkan di sini untuk titik 0 ini ya, M0 itu untuk terang pusat. Kemudian untuk gelap ke-1, perhatikan di sini gelap ke-1 ini ya. Gelap ke-1 terhadap terang pusat jaraknya berapa? Ya, 0,5. Kenapa? Karena untuk terang ke-1 jaraknya 1. Berarti setengahnya itu kan 0,5. Kemudian M1 itu dipakai untuk terang ke-1. 1 dikurangi 0. Kemudian untuk M1,5 yang 1,5 berarti ini ya. Ini 1,5 berarti itu untuk gelap kedua dan seterusnya. Oke. Nah, untuk sudut yang sangat kecil, theta di sini ya. Theta kecil di sini sama dengan theta kecil di sini nih. Maka nilai sin theta itu sama dengan tan theta, yaitu jika tetanya kita pindahkan ke sini, maka tan desa depannya P ya, sampingnya L. Maka bisa kita nyatakan theta sama dengan sin theta sama dengan tan theta sama dengan P per L. Sehingga persamaan yang D sin theta sama dengan M lambda bisa kita ubah menjadi sinnya kita ganti dengan P per L, maka D P per L sama dengan M lambda. Atau bisa kita sederhanakan, kita ubah menjadi D P sama dengan M L lambda. L-nya kita pindah ruaskan ke sisi kanan. Di mana D itu adalah tadi jarak antar celah, kemudian P di sini adalah jarak terang atau gelap, kemudian M di sini ya, M ini adalah orde atau selisih, kemudian L ini jarak antara layar terhadap celah, kemudian lambda ini adalah panjang gelombang. Nah, untuk memudahkan kalian untuk mengingat persamaan ini, saya sudah menyiapkan analogi, yaitu Dewi Persik makan malam sama lambda. Nah, ini D Dewi, P Persik, M makan, L malam sama lambda. Oke ya, bisa ya? Kita ulangi. Dewi Persik makan malam sama lambda. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Misalkan seperti ini. Pada percobaan yang digunakan gelombang cahaya dengan panjang gelombang 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Jarak antara celah dengan layar 1,5 meter. Jika jarak antar celah 0,3 mm, tentukan jarak pita terang kedua dengan terang pusat. Oke, kita lihat ya. Kita analisis besaran apa saja yang diketahui. Pertama, ini adalah panjang gelombangnya, yaitu 4,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Kemudian ada besaran apa lagi di sini?
jarak antara celah dengan layar, berarti L 1,5. Selanjutnya, jarak antar celah 0,3 mm, berarti D. Ini kita ubah ya, ini masih dalam mili, kita ubah ke meter, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, selanjutnya M-nya yaitu 2. Dapat dari mana 2? Lihat di sini. Yang diminta adalah jarak pita terang kedua dengan terang pusat. Oke, terang ya di sini ya. Kalau terang berarti 2 ya tadi M-nya terhadap terang pusat. Oke, berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Jika nanti yang diminta adalah terang ketiga terhadap terang pusat, maka 3 dikurangi 0. Jika yang diminta terang keempat terhadap terang kedua, maka 4 dikurangi 2. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Yang ditanyakan adalah jarak terang kedua terhadap terang pusat atau P2. Oke, langsung saja kita akan kerjakan. Jawab. Ingat persamaannya, Dewi Persik makan malam sama lambda. Oke, maka Dewi Persik makan malam sama lambda. Selanjutnya yang diminta adalah nilai P. Maka kita pindahkan D sehingga bisa kita tuliskan P sama dengan ml lambda per D. Selanjutnya kita masukkan nilai masing-masing besarannya. M di sini adalah 2. Kemudian L diketahui 1,5. Lambda 4,5 kali 10 pangkat min 7 per D-nya di sini 3 kali 10 pangkat min 4. Kita operasikan, maka kita dapatlah di sini 45 kali 10 pangkat min 4. Ini 4,5 bagi 3 gitu ya. Atau ini boleh juga 1,5 bagi 3. Dapat di sini 2 coret di sini habis. Dapatlah di sini 4,5 10 pangkat min 7 10 pangkat min 4. Coret ya. Dapat di sini min 3. Dapatlah 4,5 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa kita tuliskan 45 kali 10 pangkat min 4 meter. Sama dengan 4,5 mm. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Karakteristik berikutnya yaitu difraksi cahaya, atau difraksi ini adalah pelenturan. Nah, ini mirip dengan interferensi. Jika tadi interferensi itu terjadi pada celah ganda, sedangkan untuk difraksi itu terjadi pada celah tunggal. Yang menariknya di sini, untuk difraksi cahaya celah tunggal itu konsep M yang tadi orde atau selisih gelap terangnya itu kebalikan dari konsep M celah ganda. Ingat, jika tadi terang pusat gelap, terang pusat pertama gelap kedua, terang pusat dan seterusnya. Kalau untuk pada difraksi itu kebalikannya, gelap menjadi terang, terang menjadi gelap. Kita akan bahas. Misalkan seperti ini celah tunggal ya, ini D-nya, ini lebar celahnya. Kemudian ini sama, L-nya jarak layar ke celah. Kemudian ini P-nya jarak gelap atau terangnya. Sama persamaannya, kita akan pakai persamaan yang sama, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Yang mana untuk nilai sin theta yang sangat kecil bisa kita ubah seperti di langkah awal tadi, dP per L sama dengan M lambda. Sehingga dP sama dengan ml lambda. Dengan analogi untuk memudahkan mengingat, Dewi Persik makan malam sama lambda. Yang berkebalikan di sini adalah konsep M-nya. Perhatikan di sini. M untuk 0 itu tetap terang pusat, sedangkan untuk 0,5 itu menjadi terang ke 1. Nah, kalau pada interferensi tadi di sini gelap ya, terang di sini, terang ke 1 yang dia M-nya 1. Nah, ini ditukar saja.
jadi gelap jadi terang, terang jadi gelap, kecuali yang terang pusat ya. Lanjut, ini Dewi Persik makan malam sama lambda. Kita akan langsung contoh soalnya. Cahaya mempunyai panjang gelombang 700 nanometer melewati sebuah celah yang mempunyai lebar 0,2 mm. Pola difraksi pada layar berada pada jarak 50 cm dari celah. Tentukan jarak antara garis gelap kedua dan garis terang utama atau terang pusat. Oke, langsung saja kita selesaikan. Kita cari besaran apa saja yang diketahui. Pertama, jelas di sini ada gelombang ya, 700 nanometer sama dengan 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Kenapa? Karena nanometer itu setara dengan 1 kali 10 pangkat min 9. Nah, di sini ada ratusan, kita masukkan, dapatlah di sini min 7. Kemudian apalagi yang diketahui? Di sini ada lebar. Nah, berarti D-nya 0,2 mm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian ada jarak ya, maka ini L 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kemudian M-nya, nah di sini perhatikan, di sini gelap kedua dan garis terang utama. Nah, gelap kedua, ingat ini kebalikan dari yang celah ganda, maka untuk gelap kedua ini sama dengan terang kedua. Jadi kalau kita buat di sini ya, saya gambarkan seperti ini. Ini terang pusat, terang pusat. Kalau pada celah tunggal ini dia gelap, gelap satu. Nah ini terang. Justru ini tengah-tengahnya, ini terang satunya. Nanti di sini ada terang dua, dan seterusnya. Nanti di sini ada gelap kedua. Jadi kebalikan dari interferensi celah ganda. Kalau pada celah ganda, yang ini terang, di sini terang satu, terang dua, di sini gelap satu, ini gelap dua. Namun kalau untuk pada celah tunggal itu kebalikan. Maka yang diminta di sini gelap kedua dan garis terang pusat. Maka gelap kedua yang ini nih. Yang ini ya. Saya ganti dulu. Nah, yang ini nih. Nah, yang ini nih. Nah, ini gelap kedua sampai ke terang pusat. Maka berapa? Ini 1, ini 2. Nah, gitu. Nanti kalau yang ditanya dia terang kedua, maka ini setengah, ini 1. Maka di sini 2 ya dapatnya ya. Oke, kita lanjut. Ditanyakan di sini adalah P2. Nah, yaitu gelap kedua. Sama kita kerjakan. Caranya berarti Dewi Persik makan malam sama lambda sama. Namun yang berbeda di sini M-nya nanti ya. P-nya ml lambda per D, masukkan nilainya. Ini 2 kali 0,5 ya. L-nya, kemudian lambdanya 7, masukkan D-nya 2 kali 10 pangkat 4. Kita operasikan, dapatlah 3,5 kali 10 pangkat min 3. 2 coret, 2 coret. Itu ya. 7 kali 0,5, 3,5. 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 4, dapatlah 10 pangkat min 3. Dapatlah P sama dengan 3,5 mm. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Untuk karakteristik berikutnya yaitu difraksi cahaya untuk celah banyak. Oke. Jika tadi difraksi cahaya celah tunggal itu kebalikan dari interferensi celah ganda, maka untuk difraksi celah banyak itu justru sama dengan interferensi celah ganda. Oke, untuk memudahkan kalian agar tidak tertukar seperti ini. Ingat, jika 1 itu hanya ada 1, 2 itu sudah bisa kita katakan banyak ya, karena lebih dari 1. Maka untuk celah yang lebih dari 1, 2
2, 3, 4 itu dia sama. Maka kalau begitu, ketika terjadi seperti ini ya, ini contoh gambarnya. Ini celahnya ada 1, 2, 3, ini hanya contoh saja ya. Kemudian dia akan saling bertemu, masuk, melewati, sehingga terbentuklah di layar ini ada terang pusat, ini ada terang pertama, ini ada terang kedua. Sama seperti interferensi. Berarti jika ini terang pertama, ini terang pusat, di tengah-tengahnya sini kita sebut sebagai gelap, gitu ya. Ini gelap pertama atas, gelap pertama bawah, gelap pertama kanan, gelap pertama kiri, gitu ya. Sama. Untuk persamaannya bagaimana? Sama saja. Kita hanya cukup pakai satu persamaan. Jadi bisa kita gunakan untuk celah ganda, celah tunggal, celah banyak, masing-masing ada 2, ada gelap, ada terang. Jadi lumayan hemat. Oke ya, konsep M-nya sama seperti celah ganda. D sin theta sama dengan M lambda. Namun di sini untuk D itu karena di sini jarak antar celahnya tidak seperti celah ganda dan celah tunggal, maka D di sini kita definisikan sebagai konstanta Kisi, yaitu banyaknya garis per satuannya ya. Di sini 1/n, dimana n-nya itu adalah jumlah garis. Kemudian theta itu sudut deviasi di sini, sudut deviasinya. Kemudian m itu orde atau selisih, sama seperti 2 yang sebelumnya. Lambda itu panjang gelombang. Kita akan coba latihan soalnya. Misalkan seperti ini. Cahaya merah dikenakan Kisi yang tertulis 600 garis per milimeter. Jika sudut yang dibentuk terang pertama dengan pusat Kisi 30 derajat, tentukan panjang gelombang cahaya tersebut. Oke, langsung saja kita selesaikan. Yang diketahui ini 600 garis per mili jelas adalah D ya, 1/n nya, maka kita dapatkan D nya 1/600 mili atau sama dengan 1,67 kali 10 pangkat 6 meter. Kemudian apalagi yang diketahui? Ya, sudut deviasinya tetanya adalah 30 derajat. Ketahui M-nya 1 ya. Kenapa 1? Karena di sini lihat sudut yang dibentuk terang pertama, maka M-nya 1. Oke. Lanjut, yang ditanyakan adalah tentukan panjang gelombangnya. Langsung jawab. D sin theta sama dengan M lambda, sama persamaannya. Kemudian yang diminta lambdanya. Oke, langsung saja kita masukkan. D kita sudah dapat 1,6 tadi ya. Maka lambda D sin theta per M. M-nya pindah ruas. Maka kita dapatkan 1,67 kali 10 pangkat min 6, ini D-nya, kali sin 30 karena tetanya 30 per M-nya 1. Kita dapatkan 1,67 ini dikali dengan sin 30. Sin 30 itu setengah ya. Maka kita dapatkan setengah kali 1,67 itu 0,835 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau sama dengan 835 nanometer. Oke, sampai sini bisa? Kita lanjutkan. Karakteristik yang berikutnya yaitu polarisasi atau pengkutupan. Nah, jadi untuk memudahkan kalian, polarisasi itu sebenarnya terserapnya sebagian arah getar cahaya. Nah, polarisasi ini hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Artinya untuk gelombang longitudinal itu tidak bisa terjadi polarisasi. Nah, inilah yang membedakan, biasanya sering keluar di soal pilihan ganda untuk mengecoh karakteristik antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal. Ingat, polarisasi hanya terjadi pada gelombang transversal. Maksudnya bagaimana Pak untuk terserapnya sebagian arah? Oke, saya akan buatkan analogi lagi. Misalkan ada sebuah pintu. Nah, pintu itu
hanya boleh dilewati oleh pria. Sedangkan di luar itu ada 50 pria, ada 50 wanita. Ya, ingat tadi syaratnya, pintu itu hanya boleh dilewati oleh pria, Maka ketika masuk, yang berada dalam ruangan itu otomatis hanya pria. Jumlahnya berapa? 50. Lalu bagaimana yang 50 wanita? Ya, mereka tidak bisa masuk. Kenapa? Karena dia tidak bisa melewati polarisator tersebut. Maka polarisasi ini sesuai, yaitu terserapnya sebagian arah getah. Oke, sampai sini paham ya? Polarisasi itu dapat terjadi karena pemantulan, pembiasan, absorpsi selektif, hamburan, dan pemutaran bidang polarisasi. Untuk polarisasi karena pemantulan seperti ini, cahaya tak terpolarisasi, kemudian dia akan memantul. Nah, di sini ya, ada cahaya terpolarisasi di sini. Ini pemantulannya. Kemudian untuk polarisasi karena pembiasan, silahkan dilihat. Ini ada cahaya tak terpolarisasi, kemudian mengalami pembiasan. Maka di sini ada yang sudah terpolarisasi. Kemudian untuk polarisasi karena hamburan, perhatikan seperti ini. Cahaya tak terpolarisasi di sini. Kemudian dia melewati, kemudian terbentuklah cahaya terpolarisasi. Selanjutnya, polarisasi karena penyerapan selektif. Perhatikan di sini. Misalkan di sini ada cahaya tak terpolarisasi melewati, ini kita sebut sebagai polarisator ya. Polarisator. Kemudian terbentuklah cahaya yang sudah terpolarisasi. Di sini perhatikan nih. Di sini ada banyak cabang-cabang arah. Kemudian ketika melewati polarisator hanya akan terbentuk satu arah ini. Nah, kemudian cahaya terpolarisator ini melewati analisator. Nah, analisator ini dia membentuk sudut tertentu sehingga cahaya terpolarisasinya tersebut akan berubah arah seperti ini. Sehingga besarnya intensitasnya pun berubah. Nah, untuk polarisator di sini gunanya untuk menghasilkan cahaya atau berkas atau sinar yang terpolarisasi. Sedangkan untuk analisator di sini untuk mengurangi intensitas dari berkas cahaya yang sudah terpolarisasi. Nah, besarnya perubahan intensitas itu bisa kita nyatakan atau kita cari seperti ini. Perhatikan intensitas, jika ini adalah intensitas awal, ini kita sebut sebagai intensitas 1, yaitu intensitas setelah melewati polarisator. Nah, kemudian ini ada kita sebut intensitas 2, yaitu intensitas yang sudah melewati analisator. Nah, besarnya intensitas pertama atau I1, yaitu intensitas cahaya terpolarisasi, itu sama dengan setengah dari intensitas awal. Jadi ketika intensitasnya di sini 10, maka I1-nya di sini 5 atau setengahnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan intensitas kedua atau intensitas setelah melewati analisator? Nah, besarnya I2 itu bisa kita nyatakan sebagai I1, I yang di sini. Karena di sini membentuk sudut, maka cos kuadrat tetanya. Nah, ini tetanya. Jadi cos kuadrat dari tetanya dikalikan dengan intensitas yang masuk. Nah, karena I1 itu tadi adalah setengah dari I0, maka bisa kita masukkan, kita ganti. Besarnya I2 juga bisa dinyatakan sebagai setengah intensitas awal cos kuadrat tetanya. Kita akan coba ke soal. Suatu berkas cahaya tak terpolarisasi dengan intensitas I0 datang pada polarisator pertama, kemudian masuk ke polarisator kedua atau analisator yang tadi. Bila berkas cahaya setelah keluar dari analisator, intensitasnya menjadi 3/8 intensitas awal, tentukan sudut analisator terhadap
polarisator pertama. Oke, dari sini bisa kita ketahui I2 ya, 3/8 ini karena dia bila berkas cahaya setelah keluar dari analisator. Jadi I2 yang di sini. Jadi kalau I2. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sudutnya atau tetanya. Oke, langsung saja kita jawab. Ingat hubungan antara I2 dan I0 tadi. I2 itu sama dengan setengah I0, ini adalah I1 ya, cos kuadrat dari tetanya. Kita masukkan nilai I2 nya sama dengan 3/8 I0, sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta. Kita eliminasi I0 nya, maka kita dapatkan 3/8 sama dengan setengah cos kuadrat theta. Kita sederhanakan, masih bisa nih. Maka ini coret dapat 4 ya. Maka cos kuadrat theta sama dengan 3/4. Ini 8 dibagi 2, 4 ya. Sama-sama kita akarkan ruas kanan dan ruas kiri. Cos kuadrat theta diakar dapatlah cos, sedangkan ruas kanan diakar akar 3, 4 diakar 2, dapatlah cos theta sama dengan setengah akar 3. Nah, berapa nilai theta yang nilai cosnya setengah akar 3? Ya, tetanya adalah 30 derajat. Kenapa? Karena nilai cos theta itu sama dengan setengah akar 3. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya yaitu penerapan gelombang cahaya. Ini adalah sub terakhir ya. Yang pertama, cahaya bisa digunakan untuk pembuatan berbagai alat optik seperti mikroskop, teropong, bahkan kacamata. Itu semuanya menggunakan prinsip atau penerapan gelombang cahaya. Kemudian cahaya juga dimanfaatkan untuk teknologi kaca ribbon yang memanfaatkan sifat polarisasi cahaya. Kemudian digunakan pula pada teknologi laser untuk keperluan medis dan komunikasi. Kemudian sebagian sinyal masukan untuk sensor cahaya LDR, dan juga digunakan untuk layar LCD dan LED yang terbaru. Nah, itu adalah contoh penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak penerapan gelombang cahaya yang lain. Silahkan kalian gali informasi lebih dalam tentang penerapan gelombang cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja. Ini adalah referensi pada video ini, yaitu Rahmatullah Badri dan Pujianto dan kawan-kawan 2016. Oke, cukup sekian untuk video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.